3, 2, 1. Welcome to One Digi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Bertemu lagi dengan acara yang sangat luar biasa. Betul sekali. Sangat fenomenal, Inspiratif. inspiratif juga, mengedukasi juga. Nah, Ya. Hanya di acara One One Digi Digi Podcast. Bersama saya Kang Sapen. bersama saya Alde Gede. Ada gede. Oh, ganti lagi ya. Ganti Alde Gede. Bukan pastian lagi Bukan. kan. Nah, Oh. ini Kang Sapeng. Bicara tentang hukum ya. Ini ada pakar hukum. Bakal Bu. Kebetulan beliau juga seorang tokoh di Kabupaten Karawang. Betul sekali. Sempat beberapa kali viral. Viral. Iya. Pokoknya viral terus beliau. Viral dengan kebaikannya. Iya, betul sekali. Siapakah dia? Langsung saja kita kenakan ya. Ya. Ini dia Kang Henry Supriyasa. Ya ada. Hendra. Oh, Hendra. Hendra. Aduh. Ampun, Salah. salah yo. Setrap. Por di PLP. Ini somasi ya. Gara-gara salah. Kuma kabarna Kang Hendra? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Standar lah, Sadar lah ya. Iya. Kita ya dia Kang Gunawan ya. ID Kang Gunawan. Saya Lumaritis. Benar. Kang Gunawan sehat tuh. Oh sehat seperti biasa, sehat selalu Alhamdulillah, dan bahagia. sehat, ya. Yang penting seri terus. Benar. Nah. Mbak Seri. Mengenal sosok Kang Hendra. Hendra. Kang Hendra ini kan dihukum ya Kang ya. Ya di LBH. lawyer. Lawyer, ya. Itu sejarahnya bisa terjun ke dunia pengacara atau lawyer seperti apa? Ada kisah seperti apa maksudnya? Saya dilahirkan dari anak seorang petani. Nama bapak saya itu Haji Adam bin Hasim Sarkam, dan ibu saya itu seorang tukang gorengan yang di jajanan di kampung. Alhamdulillah cita-cita orang tua saya itu ya sampai saya bisa sekolah S2. Saya lulusan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2015, lulus 2019. Kemudian saya menimba ilmu di Jakarta, mengabdi di Jakarta. Pertama itu di Perhimpunan Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia di Jakarta, wilayah Jakarta. Dari 2010 sampai 2013. Nah, kemudian saya mengabdi di sana, memberikan bantuan hukum cuma-cuma, dan gak digaji saya di sana. Saya berniat bagaimana caranya saya bisa belajar, dan akhirnya saya bisa menolong orang dalam hal ketika misalnya dia tidak memiliki uang materi untuk membayar pengacara. Akhirnya saya mengabdi 2013 sampai 2013 itu ya cukup lama. Akhirnya kemudian saya ikut tes di salah satu LBH terfavorit ya di Jakarta, itu Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang salah satu pendirinya itu adalah satu tokoh nasional, itu almarhum Buyung Nasution. Dan kemudian ya senior-senior yang kayak misalnya Trimedia Panjaitan, dan kemudian kayak Bambang Wijayanto, terus kayak misalnya Panglima EPI kan, Bang siapa? Munarman. Dan kemudian orang-orang yang hebat lah dari LBH Jakarta. Akhirnya saya terima di sana. Dari 30 orang yang diterima itu ada 5 orang. Akhirnya saya menjadi pengacara publik di sana, human right defender di sana. Akhirnya diterima di sana. Alhamdulillah saya bisa belajar bagaimana caranya memberikan bantuan hukum secara ikhlas. Bagaimana caranya memberikan bantuan itu tanpa pandang bulu. Dalam artian ketika misalnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh negara, kemudian saya harus hadir. Ya cukup lama juga saya di LBH itu, sampai saya beberapa kali pernah ditangkap gitu di sana gara-gara membela masyarakat yang mau digusur oleh salah satu perusahaan lah, saya nggak akan sebutkan. Alhamdulillah akhirnya mereka punya sertifikat. Yang paling fenomenal itu dalam perjalanan saya itu yang mana warga di sana, saya warga di daerah Banten, Ujung Kulon, Pandeglang. Di sana saya banyak belajar tentang kehidupan apa adanya, kehidupan di mana mereka hidup itu di laut dan di hutan. Mereka masuk di Taman Nasional, mereka itu rumah-rumahnya itu masuk ke wilayah Taman Nasional.
Kalau tidak mau, mereka akan bergesekan dengan Taman Nasional. Kemudian banyak orang-orang yang ditangkap gara-gara dia misalnya ke laut dan lain-lain tanpa alasan yang jelas. Akhirnya pembelaan itu dari 3 nelayan itu, salah satunya Damo, Misdan, dan kemudian ada satu lagi, alhamdulillah bebas murni. Walaupun secara faktanya mereka memasuki wilayah zona ini Taman Nasional. Tapi karena pergerakan warganya luar biasa, akhirnya bebas murni, dan sampai sekarang ya negara memberikan memulihkan lagi nama baiknya. Akhirnya 2016 disinilah ke Karawang lagi pulang. Turun gunung. Itu Turun gunung harus berbakti kepada Karawang. Amin. Iya, tarkamu aja ya. Jadi memang kepuasan sih jadi pengacara ya kan, apalagi kasusnya terpecahkan gitu. Apalagi membantu orang yang membutuhkan ya kan ya. Orang miskin lah. Orang miskin lah. Miskin itu bukan hanya miskin secara materi, tapi miskin ilmu juga kan. Yang paling penting itu saya merasa bangga menjadi alumni Universitas Singapura. Karena di LBH Jakarta itu kebanyakan dari Trisakti dan kemudian dari UI. Dan saya pernah mendengar ucapan dari salah satu dekan saya itu dulu itu harus bangga dengan jas merah kami. Iya, betul. Ya. Jasnya Singapura Bangsa itu merah. Makanya saya dalam artian walaupun saya di universitas yang di pinggiran kota Jakarta, di pinggiran jauh dari Jakarta, tapi saya bangga bahwa dosen-dosen saya mengajarkan bagaimana caranya membela orang dan lain-lain. Itu pernah ini nggak menangani kasus yang memang sampai kepikiran gitu kan? Iya. Pernah coba sempat pusing lah gitu. Pernah. Alhamdulillah karena dari dulu saya pertama kenapa saya jadi pengacara itu karena salah satu paman saya namanya Pak Daud Gunasto. Beliau itu adalah sebagai inspirasi saya. Karena waktu saya dulu gagal polisi ya, saya beberapa kali saya daftar polisi gagal. Akhirnya kemudian paman saya bilang, udah jadi pengacara aja. Seperti orang Bang Buyung Nasution. Iya. Akhirnya saya terinspirasi lah daftar jadi pengacara. Akhirnya 2011 saya diangkat jadi pengacara. Gitu. 2011 diangkat jadi pengacara. Nah, kebetulan kan turun gunung nih ke Karawang nih. Karawang kan. Saya lihat juga banyak lah kegiatan beliau nih di bidang sosial gitu. Iya, selain LBH gitu ya. Ada juga kegiatan sosial. Boleh saya tanya kan? Boleh. Ya. Kan ada pemerintah. Kenapa akan gitu membantu membantu gitu? Kenapa? Mau gitu, turun sampai kegiatan iya. sosial gitu. Saya itu tiap malam itu nggak pernah tidur, jarang tidur. Saya itu keliling-keliling Karawang, melihat kehidupan masyarakat kecil ya, pinggiran. Kalau di kota itu masih nggak kelihatan, masih bangunannya bagus lah. Iya. Di daerah Tempuran, kemudian daerah Cilamaya, terus kemudian daerah Denglo ke sana, Sadari, terus banyaklah terus Sungai Buntu ya, Sungai Buntu, terus kemudian Pedas dan lain-lain, sampai ke beberapa perbatasan Karawang. Saya melihat ternyata satu ya yang paling luar biasa ini ke kota loh, di Kelari itu ada salah satu nenek-nenek yang tidurnya itu siangnya itu tidurnya itu dekat kandang kambing. Daerah mana kan? Daerah Lewung Sire. Masuknya desa mana dia? Maksudnya kecamatan Kalarita ya? Kelari, desa Belendung ya? Lewung Sire. Ya. Pokoknya di daerah sana. Iya. Ya luar biasa. Terus kemudian ternyata ada satu nenek yang ngurus anak yatim, piatu, ya, yang makannya itu cuma cawu, pisang mentah. Itu di Karawang juga? Di Karawang juga di daerah Tempuran. Ya tersentuh ya. Makanya, apalagi dalam COVID ini, kalau menurut aku sih di daerah Karawang kota itu nggak begitu berpengaruh, tapi di daerah desa-desa itu luar biasa. Mereka ada yang belum nggak makan 2 hari, ada yang nggak makan 3 hari. Itu luar biasa. Dampaknya itu. Nah, dari situ Kang Arya mungkin melakukan aksi sosial pada seperti itu ya. Saya jujur ada ucapan dari salah satu teman saya, namanya Andri, itu dari Tempuran. Kalau berbuat baik itu nggak perlu jadi pejabat. Benar. Saya setuju.
Sepakat sih. Orang biasa pun bisa berbuat baik. Ya. Gak perlu nunggu kaya lagi Betul. kalau buat baik kayak Iya, kalau berbuat sosial itu gak perlu jadi pejabat, dan Ya. berbuat sosial itu macam-macam ya. Kita senyum juga sosial. Gak perlu menjadi orang kaya. Itu ucapan dari teman saya. Makanya itu jadi inspirasi saya. Makanya saya sama istri saya seorang bidan, Nisa Febrianti, dia kerja di rumah sakit umum. Akhirnya juga ketika saya mendapatkan rezeki, ya saya langsung beli makanan, beli minyak, beli beras, beli sarden, dan kemudian susu. Ya mungkin seadanya saya bisanya seperti itu, tapi minimal saya menjadi orang yang biasa, orang yang manusia yang paling lemah saya. Ya minimal saya bisa memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan itu senyuman mereka yang saya tunggu. Betul. Jadi selagi ada kesempatan untuk berbuat baik ya udah lakukan. Kemarin itu kan di desa lokal apa kalau nggak salah ya, di kampungnya Kang Gunawan ya Kang ya. Oh iya. Itu surveinya dari Kang Gunawan ya. Ya memang kebetulan dia itu sering, menurut saya ini keren lah, luar biasa, inspiratif. Iya. Keliling ke pelosok itu bukan hanya untuk mencari orang-orang miskin, tapi ketika memang melihat ada ya memanusiakan manusia, ketika memang dia ada yang banyak kekurangan pun, ya akhirnya terjun ke daerah itu, termasuk ke daerah saya. Banyak di situ orang-orang yang memang jauh di kata layak. Itu yang bikin mungkin dia langsung terjun ke tempat saya gitu kan. Makanya dia langsung berbagi dengan hampir 100-an bingkisan yang luar biasa, beras, minyak, gula dan lain-lain lah. Nah itu menjadi inspirasi sebenarnya buat anak muda khususnya yang memang tadi dalam kegiatan berbagi tanpa harus menunggu kaya gitu. Apapun tanpa harus menunggu kaya, apapun yang kita bisa, kita punya tenaga, kita punya pikiran, ya syukur-syukur ada lebih, ya berbagi. Ini keren, inspiratif banget. Inspiratif banget. Saya suka nih. Boleh. Boleh. Jadi sombong amat. Sombong amat. Iya, benar-benar. Tadi kan katanya ada kunjungan nih. Iya, ke bilang kemana sih tadi? Mangun Jaya. katanya. Mangun Jaya, tadi ke Mangun Jaya sama beliau. Nah ini yang keren, yang bikin khawatir lah. Tadi ada beberapa ini. Ya mungkin selebihnya nanti untuk keterangan yang lain-lainnya beliau yang lebih. Karena tadi saya nggak masuk, dia yang masuk ke foto-foto. Itu lebih miris kata beliau. Tapi nggak tahu nanti dengan Bang Hadi. Awal saya mulai berbagi itu di Mangun Jaya. Iya. Saya hanya 33 bungkus dalamnya beras dan lain-lain. Akhirnya kemudian saya mulai berbagi lagi dari 33 kemudian 66 kemudian akhirnya 100 lebih dari beberapa titik. Ternyata kalau jujur, kalau lihat rekening saya mungkin saya juga bingung. Ya. Lihat rekening gitu. Tambah aja kayaknya. Enggak. Ya enggak, maksudnya kalau misalnya saya lihat rekening pasti kaget karena di bawah. Minus malah. Ya maksudnya waktu kondisi begitu. Oh iya. Saya habisin gitu. Tapi nggak habis-habis gitu. Tapi ya alhamdulillah ya ada aja rezeki, Iya. karena saya kan kerjanya pengacara kan gitu. Akhirnya sampai 14 desa berarti saya sudah lakukan gitu berbaginya. Nah akhirnya tadi itu siang saya dibawa lagi kan, kirain mau, karena saya persiapan untuk acara 10 Muharram di makamnya Adipati Singa Perbangsa. Iya. Saya mengecek anak yatimnya berapa, kan harus pakai biodata. Iya. Iya, sebab ketemu. Biodata dari salah satu toko di sana, ternyata terkumpul 150 orang lebih. Nah tadi itu, ayo Pak Hendra ngeliat aja dulu ke makam Singa Perbangsa. Ternyata ya disayangkan gitu, ternyata pengelolaan dan pengurusan dan program pembangunannya nggak jelas menurut saya. Iya. Karena menurut keterangan dari warga itu yang menyayangkan, saya menanya ke warga, layak nggak, gitu kan, percaya layak nggak seorang tokoh nasional atau seorang tokoh Karawang, Iya benar. Bahkan tokoh Karawang yang mana beliau itu diberikan gelar itu Raden Kertabumi. Iya. Raden Kertabumi itu dia Karawang ini kan sebagai lumbung, waktu kerajaan Mataram itu Ya, Karawang itu padi. sebagai lumbung padi. Logistiknya Mataram itu ada di Karawang. Ya. Makanya oleh-oleh yang paling luar biasa itu ketika Bupati Karawang itu diberikan satu butir padi untuk menanam di Kabupaten Karawang. Akhirnya menjadi tempat logistik, di mana logistik itu untuk kebutuhan
Kerajaan Mataram. Nah, yang luar biasa ini Adipati Karawang ini, Adipati Singapura Bangsa Karawang, Singapura Bangsa ini adalah salah satu tokoh yang melawan Belanda. Iya. Kan? Terus kemudian Raden Anom Wirasuta itu adalah bupati kedua, ya betul nggak? Iya. Ketiga itu nanti tinggal lihat aja. Keempat itu Martanegara, kelima itu Raden Muhammad Soleh ya, Muhammad Soleh. Makanya gelarnya itu salah satu tokohnya itu namanya itu Dalam Balon, Dalam Mekah. Nah, makanya lihat kondisinya, saya bilang ini layak nggak sebenarnya jadi saya contohnya bupati kedua lah di situ Raden Anom Wirasuta. Ternyata mereka bilang bahwa seperti kandang ayam, nggak keurus, ya contoh kayak makam-makam di daerah Jawa lah. Mereka menghormati tokoh-tokoh yang berjuang di daerahnya. Bagaimana caranya ketika yang berkunjung datang ke Karawang atau ke daerah Jogja itu, mereka itu penghargaannya itu luar biasa. Penghargaan jasanya itu bukan konteks hal yang lain, tapi penghargaan jasa-jasa itu bukan bentuknya terima kasih dan ucapan saja atau seremonial yang sering dilakukan, tapi minimal dilihatnya itu elok lah. Iya. Elok lah. Ya cukup miris. Lihat aja bayangkan ini, saya tunjukkan makamnya bupati kedua itu ya nggak layak gitu. Maksudnya nggak terurus gitu ya? Bukan nggak terurus. Seperti selayaknya makam-makam. Oh enggak. Iya, biasanya ada apa? Jadi biasanya gini, kalau dilihat di kota-kota lain lah, di kota-kota besar lain gitu, kota kecil, mereka tuh menghargai apa yang menjadi salah satu ikonik atau tokoh dari daerahnya. Minimal ketika mereka menghargai tokohnya itu, ya mungkin makamnya itu lebih dipulasar, lebih di. Iya, bagus ya. Jadi ketika memang orang kesana mau belajar apapun itu. Gak ada apa-apa, benar. Nanti bisa dimasukin nih ya. Nggak bisa. Coba dilihat bahwa ini makam bupati kedua itu di situ ditempel Raden Anom Wirasuta. Kenapa di seperti itu kan gitu? Nah, ini makamnya ya. Oke. Bayangkan loh, di Karawang ini pemakaman se-Asia, terbagus se-Asia itu ada di Sandiago Hill. Benar, betul. Bayangin. Iya, benar. Sandiago Hill gitu. Iya. Dan Sandiago Hill ada di mana? Ada di Karawang. Di Karawang. Nah, menyayangkan gitu. Makam tokoh nasional, tokoh yang ada di Kabupaten Karawang lah belum dianggap sebagai tokoh nasional karena belum di SK-kan oleh presiden dan lain-lain. Ya dibelengkalaikan gitu. Dibelengkalaikan. Bayangkan bupati yang adipati saja. Pintunya saja dari pintu yang biasa seperti ke rumah-rumah masyarakat miskin, perumahan ini kayak perumahan biasa bukan biasa, perumahan SSS itu kan pintunya gitu. Iya. Pintu mau masuknya itu ya dari pintu biasa gitu. Harusnya seperti di daerah Jogja itu ukirannya bagus. Mau masuk juga harus pakai baju baju adat deh, kalau buat adatnya sendiri gitu. Kayak misalnya di sini harus pakai ikat ya pakai ikat, bajunya harus pakai hitam ya hitam. Yang menyayangkan itu sampai kalau di daerah lain itu kalau mau masuk ke salah satu makam itu ya harus benar ya. Harus nunduk gitu kan ya, dalam artian dia itu walaupun dia pejabat, walaupun dia menteri ataupun dia seorang yang punya kekayaan lebih, dia tetap aja dia akan mati. Kan begitu. Dia akan seperti orang-orang yang sudah mati. Iya. Kalau bicara tentang pengelolaan ya, betul. Berarti ada dinas apa sih yang di situ? Kalau bicara kebudayaan. Sebenarnya kelihatan dari beberapa saya yang kumpulkan informasi yang saya dapatkan. Kalau ngomongin kesenian, tapi orang seninya pada miskin. Iya, benar, betul, saya setuju. Bukan hanya miskin masalah uang, tapi miskin akses untuk masuk ke pemerintahan. Sepakat ya. Miskin akses untuk masuk ke pemerintahan, seperti ada kerajaan
di dinas tersebut. Iya, benar. Kan begitu. Iya. Oh, ini mah sudah punya si A, si B, si C, dan si D. Akhirnya program bupati yang sudah dibuat menjadi program yang bagus akhirnya acak-acakan. Iya. Tidak terstruktur. Misalnya diprogramkan membangun ini. Betul. Kan ada beberapa bagian lah yang ngurusin situ siapa, yang ngurusin kebudayaan kesenian siapa. Itu kan harus sudah ada di pos-pos kabinet. Seperti Kabupaten Karawang ini seperti tidak memiliki dinas pariwisata dan kebudayaan. Iya. Benar. Kalau misalnya begitu nggak usah dikasih anggaran. Cuma stop aja ya. Stop aja anggarannya sama DPRD lah Kabupaten Karawang, legislatif ya. Iya. Ya anggota dewan harus berani ke eksekutif. Ya sudah, karena programnya tidak jelas, terus kemudian tidak ada dana yang terserap, kemudian dana terserap tapi bangunannya tetap jelek aja kan begitu ya. Ya sudah, nggak usah dikasih anggaran. Ya, stop aja berarti. Stop anggaran dinas pariwisata dan kebudayaan. Iya. Miris banget ya. Iya. Karena emang begini Kang Sape, sosok singa berbangsa itu emang ikonik ya. Tidak Betul. lepas dari Karawang. Pasti Betul. setiap stadion pasti namanya singa berbangsa. Betul. Universitas singa berbangsa. Betul. Kadang-kadang orang Karawang juga tidak tahu letak makamnya di mana. Iya. Iya, bahkan Setuju. dikunjungi pun sama stakeholder atau ini hanya sebatas ulang tahun. Ya seremonial saja. Ulang tahun ya, pas ulang Iya. tahun ya. Di acara apa harus ada apa ya, harus kesinambungan, harus ada sosialisasi. Iya, memang menjadi. Iya. Seperti iya, jangan sampai Tapi menurut saya ini segala kegiatan bahwa HUT-nya Karawang itu adalah seremonial. iya, benar. Seremonial hanya menghabiskan anggaran. Anggaran Ya. sepakat. Bayangkan mereka jarah, emang nggak ngelihat Benar. pintunya, Iya. ya. Iya. Terus kemudian Malbarok atau tempatnya beliau yang sudah dari dulu itu belum dirubah-rubah. Emang kayak gitu-gitu. Ya terus begitu juga, masih gitu saja, gitu. Nggak ada keistimewaannya gitu. Iya. Kan bentuk penghargaan lebih baik dikasihin ke perbaikan manggung gitu, Iya. makamnya singa berbangsa dibandingkan acara seremonial, kan begitu. Betul. Ada yang lain-lain, cuma ya sayang gitu. Berarti lebih baik dilakukan secara sederhana. Sederhana. Tapi nanti sisanya mungkin untuk perbaikan Ya. tersebut. Kalau misalnya ternyata kitanya sudah siap dalam artian pembangunan manggungnya sudah baik, terus kemudian sudah betul lah menurut selayaknya tempat bersejarah gitu. Ya sudah, mau bikin acara 20 miliar, 30 miliar atau 100 miliar pun nggak masalah gitu. Iya. Tapi kan Iya. sekarang Jarah sudah berdoa di sana. Malu dong. Malu. Iya. Malunya kenapa? Makam terbagus di Karawang itu adalah makam terbagus di Asia. Iya. Iya nggak sih? Iya benar. Termewah itu. Mewah. Iya. Makamnya bupati pertama jelek kan gitu, parah. Standar banget ya. Standar banget. Di bawah standar. Bawah standar. Di bawah standar. Kayak makam biasa ya. Nah, Bayangin coba ada makam harganya 5 Iya, M. Iya. Itu kan makam artis kan di situ. Coba Iya. kalau misalnya Sandiaga Hill bikinin makam ya kayak seperti di Jogja, lu itu bentuk CSR lu. Kan Iya, bisa. iya. Kalau misalnya Iya. ngomongin anggaran. Iya. Anggaran mau nggak ada anggarannya kan gitu. Iya. Ya tinggal ngomong aja bupati bisa. Sebenarnya sih kalau makam bukan hanya Sandiago ya. Iya kan? Iya. Ada Ya, Banyak yang lain. Banyak lah. Boleh ya? Nggak usah disebutin lah banyak. Iya, banyak lah ya. Malu nggak kita? Iya, benar. Malu. Makanya semuanya harus berkunjung ke daerah-daerah lain. Hanya berkunjung itu bukan hanya foto-foto, selfie, habisin anggaran. Jangan dong. Anggaran harus ditulis, kemudian dilaksanakan. gitu. Jangan sampai pikiran para pejabat itu seperti di pot gitu. Iya. Nah, nggak berkembang. Iya. Tapi baru kali ini ya yang memang dari dulu tuh nggak ada yang membahas soal ini soalnya. Baru Kang Hendra ini. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa nih ya. Iya. Tapi memang itu sudah ada memang anggarannya kan.
yang harusnya ada Itu berarti perawatan dan lain-lain. Iya, Mungkin nggak ada, makanya kita cek aja nanti. Kalau misalnya ternyata penyerapannya ada, tapi pelaksanaannya nggak ya, dia siap-siap aja masuk penjara. Iya. Dan saya nanti akan membuat laporan. Nggak main-main saya. Karena itu adalah buyut semua orang Karawang. Betul. Ya nggak sih? Iya, betul sekali. Kalau menurut Kang Gunawan gitu. Ya sebenarnya ya tadi bentuk hegemoni dari pemerintah. Ada dinas terkait yang memang harus dan segera, itu harus segera. Saya yakin harus segera karena orang-orang budaya pun ya, saya tidak bisa mengatakan seorang budayawan karena sangat jauh, karena saya hanya mencintai kebudayaan dan sejarah dari Karawang, hanya mencintai gitu. Ya ingin terus bisa sedikit berkontribusi untuk Karawang. Setidaknya tadi benar kata Bang Hendra, miris. Nah, sedangkan di Karawang adalah jadi tempatnya sentralnya pemakaman termewah se-Asia. Itu yang paling miris. Seharusnya memang pemerintah bisa dan itu nggak mustahil lah menurut, nggak mustahil. Iya. Sangat bisa memang melalui dinas-dinas terkait ya. Kalau memang itu bagian dari pariwisata ataupun dinas-dinas yang lain, budaya dan pariwisata mungkin ada. Jadi mudah-mudahan Ini harusnya kan sesuai topoksinya kan? Iya, betul. sekali. Dinas pariwisata dan budaya, Nah, budaya dan pariwisata dan itu. apa gitu namanya. ya mudah-mudahan setelah adanya tadi statement dari Bang Hendro ini akan menjadi pacuan Iya. buat para dinas-dinas terkait yang memang nanti mudah-mudahan bisa ditampilkannya di Wondigi Iya, nanti kita podcast, bahas, ya. foto-foto dan nanti beberapa keterangan dari masyarakat tadi itu wajib gitu. Iya. Kudu ngageing Jadi lah. bukan mengada-ngada lah ya. Bukan mengada-ngada. Jangan sampai gini loh. Karawang kota besar, penyangga Jakarta, rakyatnya lapar. Nah, Ada busung lapar. Ngeri. Terus kemudian tempat-tempat bersejarahnya hancur. Nggak ada nilai pariwisatanya, parah gitu. Parah banget. Jangan sampai begitu lah. Iya. Medis lah. sampai ya. Jadi memang jangan sampai Jangan sampai dia busung lapar. Ini saya kacau bilang kayak gitu. Sombong amat. Sombong amat. Ini nggak langsung lapar. Jangan serius-serius banget. Kebanyakan lemak. Saya mau tapi lihat- ngomong Kang Cucu sekarang jadi ini ya, jadi host ya dulu. Iya. Profesi apa dulu? Dulu sih petinju saya. Pernah ngajar dulu ya? Iya. Ngajar pernah kan? Ngajar pernah Ngajar rendal. Aduh. Tapi saya cinta terhadap Karawang. Cinta. Iya. Mudah-mudahan kecinta saya bukan hanya saya doang yang cinta terhadap Karawang. Ya bupatinya cinta, Iya. wakil bupatinya cinta, anggota dewannya cinta, ketua dewannya cinta, dan semua masyarakatnya cinta. Cinta Karawang. Jadi nanti itu ketika misalnya dia mencintai Karawang, akhirnya tidak ada tuh tetangganya yang lapar. Iya. Kemudian nggak ada itu namanya koret lah, Korek. Medit. medit, Pikir. pikir, alias meregehese. Meregehese. Ya intinya ketika semua minimal ketika tidak bisa melakukan sesuatu besar, ya minimal tetangga. Nanti bupatinya juga ikut. Iya. Oh luar biasa nih Karawang. Iya. Itu. Terketuk lah ya. Iya, ada satu lagi Kang Sapeng ini. Apa? Saya curhat aja sedikit ya. Mau curhat. Perasaan kalau ada apa-apa Ya, itu di perasaan. kota yang ramai ya. Oh iya. Benar nggak? Betul. Iya kan, kita infrastruktur tuh kayak jalan bagus di kota. Pokoknya dekat-dekat Pemda mah acara wah itu kafe bagus. Bagus aja ya. Kenapa sekelas makan gitu nggak bagus kayak Jalannya juga, akses jalannya juga hancur. Iya, Akses jalan ke menuju tempatnya makam Singapura Bangsa hancur. Hancur. Nah ini jadi PR juga ya. Hancurnya apa program yang nggak ada? Apa hancurnya ini karena tidak sesuai yang distandarkan oleh dinas, atau sengaja dihancurin biar ketika misalnya setiap acara hancur biarinlah hancur juga gitu. Lagian makam siapa sih, nggak ada pentingnya kan begitu. Iya, padahal kalau konsepnya kayak yang di luar kota gitu ya, kayak Jogja kan yang kayak Iya. Solo itu kan jadi tempat Pariwisata. pariwisata juga Iya. kan, edukasi sejarah kan, Sejarah. terus tempat diskusi kecil di situ, terus seremonial juga boleh di situ, tapi yang Iya. bermanfaat kan bisa di situ. Bisa. Kalau di Jogja itu, di Jogja, kenapa di Jogja itu ada keraton? Iya. Keraton. Di situ ada edukasi. Benar. Di situ
ada di mana ketika misalnya nanya Jogja dijelasin tuh sama orang keraton. Keraton tuh begini, raja pertamanya begini, tabiatnya begini, dan kemudian apa peninggalannya ini. Terus kemudian gudang pusakanya ini itu pertama, dan harusnya di tempatnya makam Singa Perbangsa itu bukan hanya cerita sejarahnya beliau. Bayangin coba kalau misalnya di situ ada museum pusaka atau museum kayak keris dan lain-lain. Dan terus kemudian catatan kuno dan lain-lain lah. Ya artefak yang disimpan di sana. Jadi enak gitu. Jadi semua kalangan, anak sekolahnya, kemudian orang tuanya, jadi kelihatannya indah. Jadi saya punya teman di sini sampai. Oh, ada namanya itu yang Andri. Kebetulan dia juga paguyuban Singa Perbangsa. Iya. Kang Hendra juga mungkin kenal yang ini. Kenal. Nah, di situ kan kalau nggak salah ada 12.000 pusaka dari bedog lubuknya, dari tombak dan lain-lain. Padahal luar kota juga kalau ada event kira pusaka suka kita yang kayak Andri gitu. Itu lokasinya di mana coba? Di Tempuran. Bukan, itu persis di makam ya makam. Oh, depannya. Iya. Berdekatan. Itu berdekatan, tapi belum tersentuh pemerintah juga. Mungkin kalau collab ya dibikin museum di situ. Akan lebih Andri ini sebenarnya salah satu tokoh budaya, tokoh sosial juga dia. Sosial juga ya. Dia itu bayangin seorang Andri yang dia nggak bekerja, gitu kan? Dia bisa menafkahkan anak-anak yatim di pinggirnya di wilayah Singa Perbangsa. Iya benar. Bayangin dia bukan pejabat. Dia kemudian bayangin dia beli ya. Iya. Dia beli pusaka-pusaka yang ada di daerah Karawang. Dia kumpulin sampai ribuan, 12.000, 15.000, 20.000 lah. Sampai yang bayangin orang luar yang datang ke sini untuk melihat pusaka-pusaka zaman dulu yang dimana nilai-nilai sejarahnya luar biasa. Makanya harusnya pemerintah itu mendukung di salah satu siapapun lah, mau si Andri mau siapa, harusnya mendukung. Tapi yang hari ini makanya sepertinya di Spurbar ini mati sebenarnya. Makanya nggak usah dikasih anggaran lah sebenarnya. Dewan Komisi 3 gitu, Banggar itu nggak usah ngasih anggaran. Iya. Biar bila perlu ya SK-kan aja. Sudah tidak adanya dinas pariwisata di Kabupaten Karawang. Keren statementnya. Boleh Boleh diulangi statementnya. Ketika misalnya ternyata programnya tidak jalan, Bupati wajib melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ketika misalnya dia tidak mampu, ya sudah wajib untuk memberhentikan dia. Dan ketika misalnya ternyata anggarannya terserap, ternyata tidak ada bukti-bukti bangunannya dan lain-lain, ya sudah laporin ke pengadilan nanti, ke kejaksaan, aparat penegak hukum lah. Dan ketika misal ternyata program-program itu jelas, ya sudah normatifkan. Dan bupati berhak juga punya hak gitu. Ketika misalnya programnya ternyata dinas pariwisata dan kebudayaan itu tidak memiliki program, ya wis dibekukan aja, di SK-kan untuk tidak adanya dinas pariwisata. Wah, keren, baru kali ini yang berani nih. Kacau. Mana kita ngobrol santai ya? Golun mah keren. Luar biasa nih. Udah luar biasa. Luar biasa ya. Aduh. Kerasa, tapi ada satu lagi yang gimana? Kita keluar dari zona yang tadi Kang ya. Saya kan penggemar band. Wih, Ada apa metal. denganmu? Bukan. Bukan. Ada apa denganmu? Gitu. Tapi nggak cocok. Nggak cocok sama setelannya nih. Boleh ngerokok ya? Oh, boleh sama. Sekarang agak santai ya, agak santai. Iya, santai. Keluar ininya. Keluar zona Ya, ya, kita zona ya. refresh, Zona nyaman ya. Zona nyaman. Otek. Iya, kalau nggak salah ini mas, saya kan lihat media. Ya, kalau nggak salah dong. Menurut Tatang Sunar. Jadi ingat saya dulu, waktu dulu dalam persidangan, Iya. waktu belain masyarakat Ujung Kulon, saya tanya saksi ahli, Hmm. berapa buku yang saudara baca? Nah, Ya. Berapa buku, karena saudara ahli sudah buku dari luar sampai Indonesia dulu, kamu udah baca? baca apa ya benar? Saya sebutin bukunya, misalnya masalah ekologi taman nasional, betul nggak bukunya ini? Betul. Kamu pernah baca nggak bukunya ekologi namanya Tatang Sutarna? Dia bilang iya. Nggak ada itu. Tapi alhamdulillah akhirnya
si Ali ini tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk menilai bahwa adanya perbuatan tidak pidana. Keren nggak? Ini keren nih Pas pasti. Tatang Sunarman. Ya. Bener. Akhirnya hakim ketawa aku ini. Bener. Fenomenal. Bahkan akhirnya booming Tatang Sunarman kan. Iya, booming lagi. Oke. Tidak terasa ya Iya. perbincangan. Betul sekali ya. di Sebenarnya malam masih yang banyak hangat ya. ini. Iya. Sebenarnya kalau boleh mah nanti part 2 di kantor apa? Kantor beliau. Boleh. Gitu. Betul sekali. Diminum dulu atau dulu? Dulu bareng-bareng. Tos dulu dong. Tamu itu tadi suguhan minum Bapak Ingun. Ya. Oke. Sahabat Mandigi podcast ya. Terima kasih buat Kang Hendra atas Kang Gunawan juga. Gunawan Ya, juga. terima kasih. Semoga tambah sukses ya. Iya, betul. Terus tetap menjadi yang terbaik dan Amin. baik untuk menolong sesama, intinya masih begitu ya. Betul sekali. Ya. Hmm. Oke, kita akhiri Enggak, saja. ada kutipan dulu. Oh, jangan ada tadi kutipan? Kutipannya. Oh, tadi apa kan? sisipan. Milenial apa tadi? Nah, muka milenial. Muka Muka milenial, Hati. hati kolonial. Jangan sampai. Jangan sampai seperti itu. Ingat itu. Iya. Oke. Oke. Terima kasih. Kita akhiri Iya. saja Kang Sapeng ya. Iya, betul saya. Eh, Bersama saya Kang Sapeng Saya Kang Cucu. dan juga Kang Hendra. Kang Gunawan. Gunawan. Ya. Tetap Kita di Mandigi Podcast. kita undur pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. 3, 2, 1.